Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan senantiasa kesehatan, ya, keimanan, dan juga rasa cinta di relung jiwa kita semua, sehingga dengan kesehatan dan keimanan dan rasa cinta itu kita beragama dan tunduk patuh, ya, kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengarungi kehidupan modern kita ini, ya, dengan penuh kehati-hatian, ya, menuju al-hayatul baqiyah, menuju kehidupan yang kekal abadi, yang segalanya dipertanggungjawabkan. Setiap proses-proses pendidikan yang kita lakukan, setiap proses kehidupan, step-step yang kita lakukan, semuanya akan berakhir di sana. Dan yang menanggung derita itu kita sendiri. Kita kemarin lihat, ya, begitu gagahnya Nadiem Makarim menjelaskan tentang 400 apa istilah dia itu shadow organization, ya, tim bayangan yang mendukung akselerasi pendidikan di Indonesia dan mendapatkan tepuk membahana di PBB. Tapi pulang dari PBB, Nadiem Makarim yang masih muda sebagai Mendikbud itu dikeprok, ya, sama anggota DPR. Kenapa laporan ke sana, ya? Padahal fakta pendidikan itu banyak yang belum terselesaikan, ya. Kok laporannya ke luar negeri? Harusnya laporannya ke DPR. Jadi ada 3 paling tidak, ya, menurut saya ini isu, bukan isu, ya, problem pendidikan kita tuh apa sih? Pertama menurut saya manusianya, yaitu kesejahteraan guru. Guru, duitnya itu loh buat guru itu mana? Guru kan manusia. Itu dipikir guru honorer lah, guru yang belum diangkat gajinya. Ya kalau yang sudah punya SK itu sih enak, ya kan. Saya punya adik itu guru pegawai negeri udah berpuluh-puluh tahun, S2 bahasa Inggris. Ya enak, tapi banyak guru-guru yang susah kan, yang belum punya SK, yang guru honorer, yang udah ngabdi 10 tahun, 15 tahun. Itu kesana mikirnya tuh, Mas Nadiem. Piye to panjenengan tuh? Itu pertama. Terus yang kedua, harus ada ini dulu, apa, peta jalan pendidikan kita itu kemana? Itu mau apa? Arsitektur pendidikan kita itu kemana? Bangsa yang besar ini mau jadi apa anak-anak kita? Lihat itu anak-anak santri saya yang lulusan SMP, SMA, ya kan? Ada yang ya umumnya jadi tukang-tukang, jadi OB, nggak tumbuh potensi-potensi terbaiknya sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, ya. Nggak ada pilihan lain dalam kehidupan setelah dia lulus SMK dan SMA, dan kemudian dia mengelap apartemen dengan gondola, satu pekerjaan yang berbahaya, atau dia ngosek WC. Apa itu harus begitu? Terus ada 3 juta katanya begitu menurut Anies Baswedan waktu dia jadi Mendikbud dulu. Anak-anak kita yang nggak punya ijazah SMP dan SMA itu ada 3 juta setahun nggak punya ijazah SMP dan SMA, ya kan? Kalau 10 tahun ada 30 juta anak-anak itu nggak punya ijazah SMP dan SMA. Malah Gubernur Anies Baswedan dikritik kemarin sama DPR. Di DKI tingkat putus sekolah SD paling tinggi di Indonesia katanya. Lupi itu Pak Anies Baswedan. SD nggak lulus SD dengan berbagai sebab. Di DKI provinsi DKI tinggi. Terus kata Pak Anies sendiri waktu dulu jadi Mendikbud, ada 3 juta anak yang tidak punya ijazah SMP dan SMA setahun. Kalau 10 tahun berarti 30 juta, ya, anak-anak kita itu yang nggak punya ijazah formal SMP dan SMA dengan berbagai sebab. Ya, terus kita peta jalan kita itu mau kemana dengan kondisi yang dengan struktur angkatan kerja kita itu 5% pendidikannya S1 5%, kira-kira begitu, 3% lah
Terus yang 70%, yang 25% itu pendidikannya SMP dan SMA. Yang 70% angkatan kerja kita, 70% tidak lulus SD dan tidak lulus SD dan lulus SD. Jadi dalam piramida struktur pekerjaan kita, angkatan kerja kita itu didominasi oleh angkatan kerja yang pendidikan formalnya itu 70% tidak lulus SD. Hanya 3% atau 5% lulusan perguruan tinggi. Nah, jadi fakta-fakta soal kesejahteraan guru yang memprihatinkan ya, kan di situ intinya kan di guru dalam pendidikan itu, bukan yang lain. Waktu Hiroshima dibom atom itu satu cerita yang sangat terkenal kan. Dibom, mati 70.000 dalam satu hari oleh kejahatan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki itu. Hancur kotanya itu dibom atom pada tanggal berapa itu, 15 Agustus 1945, dan membuat Jepang itu bertekuk lutut ke tentara sekutu. Kaisar Hirohito hanya bertanya, berapa orang guru yang masih tersisa, yang masih hidup? Dan dengan modal guru yang ada itulah dia membangun Jepang yang tingkat pendidikannya sekarang sangat tinggi karena modalnya menghargai kesejahteraan guru. Itulah yang dilakukan oleh sejarah ya, modern, yaitu dilakukan oleh Jepang. Guru kita bagaimana? Akselerasi digitalisasi dan teknologi yang coba dikembangkan secara menggebu-gebu oleh Nadiem Makarim, itu dia semacam hidup tidak di Indonesia, ahistoris ya. Ya. Arsitektur pendidikan Indonesia kita tidak punya, tidak coba dibuat oleh Nadiem Makarim. Kemudian kesejahteraan gurunya tidak disentuh, banyak orang masih menjerit ya. Dan yang ketiga, ngurus pendidikan itu harus sabar. Sabar, karena proses pendidikan itu tidak cukup 5 tahun, 10 tahun. Long life education, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke kaki kuburan. Jadi tidak bisa seperti Pak Nasir berkata, mengingatkan, dakwah itu, kalau kita dakwah melakukan proses-proses pendidikan di masyarakat, dakwah itu bukan seperti kita makan nasi katanya. Begitu makan langsung terasa kenyang. Seorang juru dakwah atau seorang murabi atau seorang pendidik itu harus cukup sabar. Benih-benih yang ditanam mungkin akan berbuah 10 tahun, 20 tahun, atau baru 100 tahun setelah dia mati. Setelah guru itu mati, setelah seorang dai itu mati, seorang murabi itu mati, seorang ustadz itu mati, belum tentu dia mendapatkan hasilnya. Jadi harus sabar ya. Prosesnya itu yang dilalui dengan sabar, tidak bisa di shortcut dengan proses akselerasi digitalisasi sebagaimana yang jadi kata kunci daripada Nadiem Makarim. Jadi ini persoalan pendidikan kita sebenarnya adalah persoalan Nadiem Makarim sebagai seorang menteri yang bermasalah. Dia harus memiliki empati yang besar, bukan terhadap teknologi, tapi terhadap manusia, terhadap pendidikan yang tidak instan hasilnya. Yang diukur mungkin bisa diukur, tapi jangan kemudian diproyeksikan menjadi tukang, menjadi satu skrup dari sistem kapitalisme global yang lebih besar, dan kita menjadi skrup-skrup sementara pemimpinnya adalah orang lain. Justru konsep pendidikan Islam adalah bagaimana menjadikan setiap anak didik itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi masyarakatnya, dan pemimpin bagi negara, dan pemimpin menjadi dunia pada level dunia. Laki-laki diarahkan bagaimana menjadi pemimpin dalam proses-proses pendidikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia menjadi pemimpin untuk kaum wanita. Dan ini tampaknya yang semuanya akan selesai dengan membentuk apa istilahnya, tim bayangan
yang nanti ada persoalan anggaran di situ, sebagaimana dulu Tito bikin Satgasus Merah Putih, ya, dan itu menjadi persoalan anggaran dan kemudian dibubarkan oleh Kapolri yang sekarang setelah membuat kasus di mana-mana Satgasus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi anggaran. Dan mungkin itulah mal administrasi. Alhamdulillah hujan. Iya Ki. Yaudah gitu dulu ya. Hujan. Masya Allah. Hujan kasih sayang Allah ya. Ya, diteruskan apa enggak ini? Kita ini ya. Takutnya nggak bisa. Ya sudah gitu aja dulu ya. Jadi moga-moga ya, ini memang kabinet sekarang ini ya, Menteri Dalam Negeri bermasalah, menimbulkan kontroversi dengan peraturan-peraturannya. Sekarang mengangkat pejabat-pejabat tanpa pemilihan umum, ratusan pejabat gubernur, kepala daerah dan wali kota. Kemudian ada masalah Sambo, terjadi demoralisasi di tubuh Polri, pembunuhan Laskar 6 Front Pembela Islam. Semuanya ingin diselesaikan dengan shortcut ya. Harus sabar mengurus negeri ini, harus sabar mengurus negeri ini, dan kemudian membangun ini, membangun itu. Tetapi yang manusianya itu menjadi kuli-kuli dengan menciptakan undang-undang yang mendatangkan lapangan pekerjaan, investasi, tapi kemudian yang bekerja orang-orang lain, sementara anak-anak muda menjadi kuli di negerinya sendiri. Kapan kita akan menjadi pemimpin anak-anak muda itu? Menjadi anak-anak muda yang punya wawasan global, tapi akarnya sebagai seorang muslim itu sangat kukuh, dan akarnya sebagai seorang Indonesia itu sangat kukuh dan bisa bermain pada pentas global. Dan tidak perlu mengundang tepuk tangan dari PBB. Masalah-masalah pendidikan dalam negeri kita sendiri itu secara real, secara jujur harus diakui banyak masalah. Dan jujurlah, beranilah mengakui masalah dengan jujur, sehingga kejujuran itu akan bisa banyak menyelesaikan masalah. Kalau masalah tidak diakui dengan jujur, bagaimana mendapatkan satu solusi yang bisa pas? Ya, kecanggihan teknologi tidak menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh jiwa manusia yang sangat kompleks, yang memang didesain oleh manusia, oleh Allah, didesain oleh Allah bahwa jiwa manusia itu memiliki potensi-potensi raksasa yang hebat, sehingga manusia itu bisa menjadi hebat jika setiap pendidik atau dalam proses-proses pendidikan orang dikembangkan sesuai dengan muyul, sesuai dengan kecenderungannya masing-masing, dan dia akan mencapai angka 100. Tapi kalau semua didekati dengan dengan pendekatan yang homogen, yang seragam, bagaimana proses-proses pengumpulan big data dan kemudian data itu dijual pada pihak lain misalnya, ini sangat berbahaya. Manusianya itu yang penting dalam pendidikan, bukan teknologinya yang penting. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canda ya.